Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam video ini kita akan coba membahas soal pengukuran dan besaran fisika untuk kelas 10 part 2. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Ya, ada soalnya, massa jenis dari suatu benda mempunyai volume 100 cm3 dan massanya adalah 700 gram. Maka dari soal di sini kalau kita lihat jawabannya, kita akan merubah ini menjadi kilogram, ya, meter min 3, artinya kilogram per meter kubik. Maka kita akan coba merubahnya boleh langsung atau nanti, tapi lebih enaknya ini kita rubah dari sekarang. Yang pertama, kita akan ngerubah data volume. Nah, data volume di sini kan masih cm, kita akan ngerubah menjadi data meter. Caranya gimana? Masih ingat kalian tangga panjang? Tangga panjang itu kalau dalam waktu SD ya, kalian menghafalnya itu kan pakai kata ya. Artinya ada kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar, mandir. Nah, ini kan tinggal kalian tambahin aja M-nya semua. Nah, sekarang kita cek dia dari mana asalnya? Dari sentimeter. Dari sentimeter kita mau menjadi meter. Artinya dia naik 2 kali. Artinya 2 kali itu kan nanti kan kita bagi. Kalau kita bagi, lihat di sini ini pangkat berapa nih? Pangkat 3. Maka setiap kenaikan itu pangkat 3. Ini 3 tambah 3, 6. Berarti di sini 10 pangkat 6. Nanti kita dapat nih datanya. Volumenya berarti 100 kita kalikan 10 pangkat min 6. Kenapa 10 pangkat min 6? Karena kalau pembagian ini boleh kita pakai pangkat minus. Maka di sini kita sudah dapat adalah meter kubik. Nah, ini bisa kita rubah lagi nggak? Bisa. Ya, kalau secara eksponensial, kalau 100 itu kan 10 pangkat 2. Kalau yang di sini 10 pangkat min 6. Ingat aturan matematika eksponensial? Bahwa A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M, ini akan menjadi A N ditambah M. Makanya tinggal kita tambah aja nih, 10 pangkat 2 ditambah dengan 2 ditambah min 6. Maka dari dapatnya di sini adalah 10 pangkat min 4 meter kubik. Kita udah dapat nih data volume ya. Lalu kita masuk ke dalam data massa atau M, ya. Berarti di sini ada 700 gram. Kita mau rubahnya menjadi apa ini? Di sini gram, di sini menjadi kilogram. Maka kita rubah nih. Ingat gak? 1 kilo itu berapa gram? Ya, jadi kalau 1 kilo itu berapa gram? Nah, berarti kalau 1 kilo itu kita tuliskan adalah 1000 gram. Maka kalau dari sini kita rubah gram mau jadi kilo, berarti tinggal kita bagi 1000. Berarti di sini ada 700 kita bagi 1000 atau kita dapat ini coret nolnya 2 ya. Nah, berarti 7 dibagi 10 maka dapatnya adalah 0,7 kilogram. Atau bisa kita rubah lagi nggak jadi eksponensial? Bisa. Jadi berapa? 7 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Nah, nanti kita cek lagi apa yang ditanyakan dari soal ini. Yang ditanyakan adalah massa jenis. Nah, massa jenis apa sih rumusnya? Lambangnya rho namanya nih. Massa jenis ini rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Nanti tinggal kita masukin. Massanya berapa? 7 kali 10 pangkat min 1. Dibagi dengan ini nih. Volumenya berapa? 10 pangkat min 4. Nanti kita tuliskan. Ini kalau dalam matematika ada lagi nih rumusnya nih. Kalau A pangkat N, maka kalau kita mau naikin ke atas, N-nya jadi berubah tanda. Yang tadinya plus jadi min, kalau yang jadi min jadi plus, berubah tanda. Ya, ini saya batasin biar nggak kecampur. Ya, maka kalau dari sini kita naikin ke atas 7 kali 10 pangkat min 1, kita kalikan 10 pangkat 4. Nah, kembali lagi dalam rumusan ini, berarti kita tambah pangkatnya aja, karena ini udah ada 10. Maka kita dapat adalah 7 kali 10 pangkat min 1 tambah 4, berarti dapatnya adalah 3. Maka dapat jawabannya adalah 7 kali 10 pangkat 3 kilogram meter pangkat min 3. Ada jawabannya? Ada jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor 12. Energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana M-nya adalah massa, ya, dan V-nya adalah kecepatan. Maka dimensi dari energi kinetik adalah, nah sekarang kita cek nih,
EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, M-nya massa, V-nya kecepatan. Ingat, kalau dalam dimensi, nggak perlu menulis angka yang di depan sini. Ini kita hilangkan. Jadi hanya berlaku yang hanya dalam rumusan saja. Ya, berarti di sini ada M, M-nya itu adalah massa. Massa ingat satuannya apa? Kilogram, ya kan? V-nya itu adalah kecepatan. Kecepatan itu meter second min 1 atau meter per second, tapi kita kuadratin. Oke, ini sisanya yang ini doang nih. Nah, berarti nanti tinggal kita lanjutin. Berarti ada kilogram. Ini kalau dalam pangkat, ini kita pangkatin semua. Berarti di sini M-nya pangkat 2, second-nya berarti kita pangkatin 2, kita kalikan. Ingat ya? Nah, lalu masih ingat di sini kalau nyari dimensi kemarin ya sudah kita bahas. Berarti kalau massa itu kilogram, bahasa Inggrisnya massa itu adalah mass, kita tuliskan di sini adalah M, ya kan? Kemudian ada panjang. Panjang itu bahasa Inggrisnya adalah large atau satuannya di sini adalah meter, berarti dimensinya adalah L. Kemudian adalah waktu. Ini satuannya adalah second, bahasa Inggrisnya time, berarti di sini adalah T. Nanti tinggal kita masukin aja nih dimensinya. Berarti di sini ada M, L, ya kan? Di sini ada L pangkat 2, berarti di sini T-nya pangkat min 2. Ada nggak yang jawabannya gini? Ini bukan. Ya, ini ya jawabannya ya, yang tepat ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang ini salah karena kenapa? Di sini ada angka setengahnya. Ya, ini tidak boleh dalam rumusan dimensi. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, next. Nomor 13. Energi potensial suatu benda yang di dalam satuan sistem internasional dinyatakan dalam Joule tidak lain adalah, berarti mau nggak mau kalian nyari energi potensial. Apa sih energi potensial? Nah, di sini energi, saya singkat energi potensial. Ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah massa kali percepatan gravitasi, ya, kemudian dikalikan dengan ketinggian. Nah, ini rumusannya nih, saya tulis pakai kata-kata aja, bukan rumusnya. Atau aslinya itu EP sama dengan MGH nih, rumus aslinya begini. Oke, nah sekarang kita masukin nih. Nah, tadi kan sudah belajar mengenai satuan-satuan dari sini. Nanti tinggal kita kelompokkan saja. Massa satuannya apa? Kilogram. Ya, percepatan gravitasi apa? Meter second min 2. Terus ketinggian itu apa? Meter. Nanti tinggal kita kelompokin. Kilogram nggak ada temennya kilogram. Meternya ada meter nih. Berarti meternya pangkat 2. Second berarti nggak ada kawannya, berarti pangkat min 2. Berarti ini jawabannya. Nah, sekarang kita cek nih. Kilogram. Oh, ini udah tahu ya jawabannya. Ini bukan ya. Maaf, ini bukan. Ini ada minusnya. Oke, ini bukan. Ya, ini juga bukan. Ini pangkat min 1 bukan. Ya. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Nah, ini harusnya jawabannya adalah ini. Nah, mungkin dari soal ini yang paling tepat adalah yang akan, tapi di sini ada minusnya ya. Tapi yang paling tepat untuk energi potensial ini adalah satuan dari energi potensial. Untuk soal nomor 13 ini tidak ada jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari suatu bejana, ya, lebih tepat menggunakan, nah kalau ada kata garis tengah berarti itu apa sih namanya? Namanya adalah diameter. Tapi diameternya adalah bagian dalam. Kemarin waktu praktikum fisika biasanya kalian mengenal dua alat yang namanya adalah jangka sorong. Satunya lagi adalah mikrometer skrup. Di antara dua alat yang lebih tepat untuk mengukur garis tengah bagian dalam atau diameter dalam adalah dengan menggunakan jangka sorong. Karena dalam mikrometer pasti akan sedikit susah. Mikrometer ini hanya bisa untuk mengukur bagian luarnya saja. Ya, tapi kalau jangka sorong bisa luar dan dalam. Oke, ini untuk soal nomor 14. Nomor 15, next. Alat ukur waktu yang sangat tinggi ketepatannya adalah, ayo yang mana kira-kira nih? Yang paling tepat arloji kurang ya. Arloji itu kurang dan digital juga, ini bukan ya, dan digital juga kurang.
Ya, stopwatch bisa jadi jam dinding sama aja ya kayak arloji ya, atau jam atom cesium. Ini kayaknya bukan ya. Jadi yang paling tepat aturan ketepatannya adalah yang stopwatch. Oke, lanjut untuk soal nomor 16. Berikut yang merupakan besaran pokok. Nah, ini adalah gini soal besaran pokok. Masih ingat ya? Kemarin besaran pokok pakai kata apa? Pakai kata G SMP. Nanti tinggal kamu cek aja nih, ya kan? Masa ada, oke ini masa. Masa jenis bukan ya kan? Berarti ini udah salah, gitu ya. Langsung aja biar cepat. Panjang ada P, waktu ada P, ada W ya, di sini W ya. Kemudian ada volume, nggak ada V ya, berarti ini salah. Ini salah berarti ya kan? Masa ada, ya kan? Suhu ada S ya, kelajuan nggak ada K. Nih, berarti ini salah juga. Kemudian yang D, panjang ada, ya kan? Kuat arus, arus ya di sini ya, A ya, berarti di sini betul. Suhu ada S. Nah, ini betul ya, nanti kita cek dulu yang lainnya. Usaha nggak ada, di sini nggak ada usaha, berarti ini salah, ya kan? Kelajuan salah, ini juga berat ya. Salah, berarti ini salah. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Oke, next. Nomor 17. Massa jenis air adalah 1 gram per centimeter kubik. Apabila dinyatakan dalam sistem SI besarannya adalah, kalau yang ditanyakan sistem SI, sekarang kita cek. Di jawaban ini satuannya kilogram centimeter pangkat min 3. Harusnya kalau dia dalam SI, ini satuannya harusnya kilogram meter min 3. Tapi kita ikutin aja yang ada di sini. Ya, yang ada di pilihan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita akan ngerubah. Yang ngerubah apa? Kalau sentimeter kan diam aja ya. Berarti yang kita rubah yang mana? Cukup yang gramnya saja. Ingat ya, berarti kalau 1 gram itu berarti kita bagi 1/1000 kilogram. Nah, kalau dalam bentuk pangkatnya gimana biar enak? Kalau 1000 itu kan berarti 1/10 pangkat 3 ya. Ya kan? Atau bisa kita rubah kalau kita naikin ke atas berarti 10 pangkat min 3 kilogram. Maka kita dapat nih, berarti massa jenisnya kita tinggal kalikan saja, karena ini kan dikaliin, bukan dibagi ya kan. Maka kita tinggal langsung, berarti 1 kita kalikan dengan kita rubah gram menjadi ini, berarti 10 pangkat min 3. Berarti di sini kita dapat kilogram per sentimeter kubik, atau dari sini bisa kita rubah aja menjadi kilogram sentimeter pangkat min 3. Oke, yang ada berarti ada 10 pangkat 3. Mana nih yang jawabannya nih? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena kita ngikutin jawaban soalnya ya. Nah, lanjut. Nomor 18. Panjang gelombang sinar biru adalah 500 nm. Nm ini kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai kata nanometer. Wah, ini berarti istilah dalam bentuk awalan. Nah, awalannya ada apa saja? Nanti tinggal kita cek. Nah, ini kalau nano ini istilahnya kalau hurufnya ini kecil, berarti ini sifatnya kecil. Maka kita coba rangkum dulu biar kita mereview kembali. Ada satuan awalan apa saja yang ada dalam matematika ataupun fisika. Ya, yang pertama itu ada milimeter. Nah, milimeter ini 10 pangkat min 3 meter. Kemudian naik lagi. Ada mikrometer. Mikrometer itu 10 pangkat min 6 meter. Kemudian naik lagi menjadi nanometer. Nanometer ini ada min 9 meter. Ya. Kemudian ada pikometer. Pikometer ini 10 pangkat min 12. Nah, yang ini dulu deh kita pahami. Nah, sekarang kita cek. Nano. Nano ini berapa nih? Ini nano ya. Ini saya tandain. Nano itu 10 pangkat min 9. Berarti dari 500 kita kalikan saja langsung. 10 pangkat min 9. Ingat kalau 500 kan bisa kita pecah ya. Berarti 5 kali 10 pangkat 2. Karena pangkat 2 kan 100 ya. Kita kalikan dengan 10 pangkat min 9. Maka nanti kita dapat adalah, ingat nih rumusan ini. Yang sebelum-sebelumnya kalau kita kalikan berarti kita tambah. Berarti 5 dikali 10 pangkat 2 ditambah min 9. Oke, jadi dapatnya adalah min 17.
meter. Jadi jawabannya adalah ini. Sekarang kita cek. Ada nih, ini bukan ya. Ini bukan, ya, ini bukan. Ya, ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut, soal berikutnya. Benda bergerak di sepanjang sumbu X dengan persamaan ya, X sama dengan P ditambah QT ditambah setengah RT kuadrat dengan X menyatakan jarak, T adalah waktu, dan PQ dan R menyatakan konstanta. Apa satuan dari konstanta? Ini mudahnya begini. Kamu jangan tertipu dengan soalnya memang agak sedikit sulit, tapi kalau pemahamannya biar lebih gampang adalah setiap satuan ini itu bisa ditambahkan kalau satuannya sama. Nah, satuan X-nya ini aja sebagai acuan kalian. X-nya ini menyatakan jarak. Jarak itu apa sih? Kalau jarak itu kan berarti nilainya adalah satuannya adalah panjang. Panjang itu berarti nilainya satuannya adalah meter. Nah, sekarang kita fokus ke sini nih yang ada R-nya nih. R-nya itu kan berarti setengah RT kuadrat. R setengahnya ini didiamkan. Kita tidak nggak pakai ini kalau dalam satuan. Maka nanti tinggal sisa RT kuadrat. Nah, lalu kalau kita lihat T itu adalah menyatakan waktu. Ya, waktu itu berarti nanti tinggal kita cocokin. Kita kan mau satuannya adalah M. Ya, maka akan sama dengan, ini saya pindahin ke sini ya. M akan sama dengan R-nya, ya kan? Terus ada apa lagi? T-nya kan waktu. Waktu itu apa sih satuannya? Second. Second itu pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, ini udah kelihatan jelas nih. Maka kalau saya mau mencari R, maka ini tinggal kita pindahin kan? Pindahin ke bawah sini. Maka R-nya itu akan sama dengan M ada di bawah per S pangkat 2. Inilah jawaban kalau kalian mau mencari nilai R. Maka jawaban yang paling tepat itu yang mana? Jawabannya adalah yang C. Kalau yang Q gimana yang Q? Sama kayak tadi. Maka tinggal kamu lihat aja kan satuannya mau M ya. Maka di sini Q dengan T. T itu apa tadi? S. Ya kan? Maka nanti Q itu satuannya apa? Nanti tinggal kita pindahin ini. Berarti ada M dibagi dengan S. Kalau yang ditanyakan Q. Ya. Terus kalau yang P gimana? Kalau yang P kan nggak ada temennya kan? Hanya dengan X sama dengan P kan? Maka M sama dengan P. Ya sudah langsung, berarti P sama dengan M. Inilah kalau yang ditanyakan dari masing-masing konstanta. Oke, lanjut. Nomor 20. Bilangan 0,0250 mempunyai angka penting sebanyak. Nah, ingat nih, aturan angka penting. Ya, ada banyak ya. Aturan angka penting itu sangat penting buat kalian pahami. Kalau nggak bisa berarti gagal kalian untuk membahas atau menjawab soal ini. Nah, triknya ingatnya gini aja deh. Kalau kalian ketemu desimal yang ada 0, ya kan, nolnya ini hilang. Nggak bisa dihitung. Terus ada 0 lagi nih, hilangin lagi. Ya, maka dapat nilainya berapa? Hitung dulu. 1, 2, 3. Pak, kalau 0 yang di sini bisa nggak? Ini bisa kalian hitung. Kalau ada 0 lagi setelah desimal. Maka ini juga kita hitung. Nah, jadi berapa banyak angka penting pada nilai ini? Maka nilainya kita hitung berapa? 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah 3. Oke, yang C. Oke, demikian untuk part yang kedua. Nah, selanjutnya nanti kita akan ngebahas lagi pada part yang ketiga. Sampai jumpa lagi.